Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita di sini dapat mempresentasikan laporan penjualan kita dengan nama usaha yaitu Cassava Crunch dengan produk kami yaitu keripik singkong. Nah, di sini kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Raudatul Jannah, yang kedua yaitu Ocha Medita Putri, yang ketiga yaitu Sri Bulan Marniati, dan yang keempat Siti Azura. Baiklah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha, yaitu di mana nama usaha kami itu adalah keripik singkong crispy. Nah, bentuk usaha kami itu adalah UMKM atau usaha mikro menengah kecil, kecil menengah. Nah, lokasi kami usaha itu ada di Jalan Cendrawasih. Jadi, visi dan misi kami dalam usaha ini adalah yang pertama menghadirkan keripik singkong dengan rasa yang lezat, bervariasi, dan tetap terjangkau. Yang kedua, menjaga kualitas bahan baku agar produk tetap renyah, higienis, dan konsisten. Dan yang ketiga, memberikan sentuhan modern pada camilan tradisional melalui inovasi rasa dan kemasan. Yang keempat, memasarkan produk secara kreatif, baik melalui media sosial maupun penjualan langsung di sekitar kampus. Nah, visi kami di sini adalah menjadi usaha camilan lokal yang digemari masyarakat, khususnya mahasiswa, dengan menghadirkan keripik singkong yang enak, berkualitas, dikemas secara modern, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar. Nah, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ocha Medita Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu produk yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah keripik singkong crispy dengan varian rasa kekinian, yaitu rasa original dan balado. Singkong yang digunakan dipilih dari bahan berkualitas agar menghasilkan keripik yang renyah, gurih, dan tidak terlalu keras ketika dimakan. Bumbu yang digunakan diracik sendiri dengan cita rasa khas, sehingga menghadirkan pengalaman ngemil yang berbeda dibanding keripik singkong biasa. Selain rasa yang enak, produk ini juga dikemas dalam plastik atau pouch modern yang higienis dan menarik. Kemasan dibuat praktis agar mudah dibawa, sekaligus menambah nilai jual sehingga cocok untuk target pasar mahasiswa dan anak muda. Selanjutnya, keunggulan atau keunikan. Dari aspek keuangan, usaha keripik singkong crispy menawarkan keunggulan dibandingkan produk serupa di pasaran. Produk ini dijual dengan harga yang ramah di kantong konsumen, namun tetap mempertahankan kualitas rasa gurih dan kerenyahan khas. Hal ini karena bahan baku singkong diperoleh langsung dari petani. Di Pariaman dengan harga lebih murah sekaligus mendukung perekonomian lokal dan keluarga, ditambah dengan proses produksi yang sederhana dan efisien. Modal yang dibutuhkan relatif lebih rendah dibandingkan kompetitor. B. Bahan baku. Yang pertama yaitu singkong, bumbu antaka, cabai, gula, minyak goreng, dan garam. Harga jual. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi tambah margin keuntungan. Harga perbungkus dari 4.000 sampai 5.000. Selanjutnya yang segmentasi pasar dan target konsumen. Produk ini ditujukan untuk pasar yang luas, tapi fokus utamanya adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Mereka biasa mencari cemilan yang enak, praktis, dan terjangkau untuk menemani waktu belajar
nongkrong, atau sekedar santai di kos. A. Target market atau pasar, mahasiswa, pelajar, dosen, staf kampus, serta masyarakat umum di sekitar kampus. Usia, utamanya remaja dan dewasa muda, sekitar 17 sampai 30 tahun. Karena kelompok usia ini paling banyak mengonsumsi cemilan. Selanjutnya gender, tidak terbatas baik laki-laki maupun perempuan karena semua orang suka ngemil. Dan yang terakhir gaya hidup. Mereka yang aktif sibuk dengan kegiatan kampus atau pekerjaan serta menyukai cemilan cepat saji yang mudah dibawa, enak dan harganya ramah di kantong. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. A. Strategi harga. Keripik singkong crispy menerapkan strategi harga yang bervariasi agar dapat menjangkau berbagai segmen konsumen. Variasi harga ditentukan berdasarkan ukuran kemasan serta jenis rasa, sehingga konsumen bisa memilih sesuai kebutuhan dan daya beli. Dalam ukuran plastik 1 kilo, setengah, seperempat, dan ukuran 12 kali 20 cm dengan harga 1 kilo 40.000, setengah 20.000, seperempat 10.000. Ukuran plastik 12 kali 20 isi 50 gram dengan 4.000. Varian rasa original, sambal lado, pedas manis, harga juga fleksibel dalam memenuhi permintaan konsumen dari berbagai kalangan, terkhusus mahasiswa UNP. Yang B, strategi distribusi. Yang pertama, penjualan langsung. Produk dijual secara langsung pada konsumen melalui bazar, stand kampus, acara komunitas, maupun toko kecil di sekitar. Yang kedua, sistem pre-order atau pesan dulu. Konsumen dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui media sosial atau WhatsApp, bisnis atau WhatsApp. Strategi ini membantu mengurangi stok menumpuk dan meminimalkan risiko kerugian. Yang ketiga yaitu distribusi ke warung dan minimarket. Menjalin kerjasama dengan warung, kantin kampus, di inkubi hingga minimarket lokal agar produk lebih mudah ditemukan. Yang C, strategi promosi. Yang pertama, promosi digital melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis dengan konten foto atau video menarik. Yang kedua, promosi langsung, pembagian tester di event kampus atau Car Free Day. Dan yang terakhir, strategi produk. Kami memproduksi keripik singkong crispy dengan strategi produksi 4 kali selama seminggu. Dengan 1 kali produksi menghasilkan keripik singkong crispy untuk 3 hari penjualan. Untuk meminimalisir harga modal produksi, waktu dan jasa selama proses produksi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ocha Medita Putri. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sri Bulan, kepada Sri Bulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami terkait persiapan dan perencanaan pelaksanaan dari usaha keripik singkong crispy kami. Nah, di sini yang pertama ada persiapan. Nah, untuk persiapan, itu kami mempersiapkan dengan 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan expo, dan yang kedua kegiatan penjualan di CF. Yang pertama persiapan expo yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Itu bersamaan dengan PO kami. PO yang pertama. Nah, di sini ada persiapan yang pertama produksi. Nah, untuk produksi awal, saat expo, kita memproduksi sebanyak 50 bungkus atau pieces. Dengan persiapan bahan produksinya seperti singkong, itu kami persiapkan 2 kg dan 1,5 on dari bumbu sambal baladonya, dan bumbu antaka ada 3 bungkus, minyak 1/4 kg, dan plastik 2 pak.
Nah, juga kami siapkan plastik meja 1 pieces untuk alas meja kami di stand, dan plastik bungkus 1 bungkus plastik untuk membungkus penjualan yang kami jual kalau orangnya membeli dengan jumlah yang banyak. Juga kami sediakan plastik tangan dan juga tisu. Yang kedua, kita masuk kepada desain logo dan pamflet. Nah, di PPT itu ada kami cantumkan desain pamflet kami yang kami gunakan pada saat persiapan Expo pada tanggal 3 November 2025. Baik, yang ketiga masuk kepada perizinan dan koordinasi, di mana itu kami dari anggota Expo itu mendapatkan izin dari pihak Inkubi untuk melaksanakan atau ikut meramaikan kegiatan Expo yang berlangsung. Nah, untuk pembagi slide. Next, moderator. Nah, yang kedua itu persiapan di CFD. Nah, ini merupakan kegiatan kami yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2025. Dan juga merupakan PO kami yang kedua. Nah, yang pertama persiapannya yaitu produksi dan stok. Itu kami memproduksi keripik singkong dengan jumlah yang kurang dari saat kami melakukan ekspor. Dengan keripik singkong itu dengan harga yang murah dan terjamin, dengan jumlah keripik singkong yang dipakai itu sekitar 15 bungkus. Yang kedua, perizinan dan koordinasi. Nah, untuk perizinan dari kegiatan CFD kami ini, kami mengurus perizinan kepada pihak keamanan di tempat CFD di Padang tersebut. Hal ini mencakup penentukan lokasi buat kami, jadwal pelaksanaan, dan serta alur kegiatan selama kami melakukan penjualan di CFD tersebut. Next, moderator. Baik, untuk perencanaan dan pelaksanaan kami ini, kami berempat, bagian dari merupakan owner dari keripik singkong crispy ini, yang mana memiliki bagian-bagian sendiri untuk melakukan penjualan. Yang pertama, penanggung jawab itu ada saya, Sri Bella Marnyati, dan bagian produksi itu ada rekan saya, Raudatul Jannah, dan pelayanan kasir itu rekan saya Siti Azura, dan promotor atau dokumentasi pada rekan saya Ocha Medita Putri. Oke, baik, di sini kita masuk kepada permodalan. Nah, untuk permodalan ini yang pertama ada kegiatan Expo dan PO yang pertama tanggal 3 November 2025. Itu kami total modalnya ada 189.000 dengan bahan yang kami beli itu ada keripik singkong dengan jumlah 2 kg, jumlah harganya 80.000, ada cabai giling 2 on dengan harga 18.000, minyak seperempat kilogram dengan harga 4.000, gula seperempat kilogram dengan harga 4.000, dan bumbu ini bumbu antaka 3 pieces dengan harga 18.000, plastik 2 pak dengan harga 20.000, banner satu banner itu dengan harga 25.000, dan stiker 50 pieces dengan harga 20.000. Maka kita mengeluarkan modal sebanyak 189.000 untuk kegiatan ekspor. Nah, untuk kegiatan CFD itu pada tanggal 16 November 2025 kami mengeluarkan modal dengan sebanyak 56.000. Di mana ada keripik singkong itu setengah kilogram itu dengan harga 20.000, bumbu antaka itu 1 pieces dengan harga 6.000, ada sewa meja 1 hari, kami sewa mejanya dengan harga 15.000, dan plastik 1 pak dengan harga 15.000. Maka didapatkan total untuk penjualan permodalan untuk penjualan di CFD sebanyak 56.000. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya terkait presentasi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Bulan. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Siti Azura, kepada Siti Azura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan
melanjutkan menjelaskan tentang hasil penjualan. Pada kegiatan pertama kami, yaitu pada kegiatan Expo dan PO1, kami menghasilkan pendapatan sebesar 250.000 dengan total modal 189.000. Jadi total laba bersih kami yaitu 61.000. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, pada CFD dan PO2, kami mendapatkan total pendapatan 86.000 dan total modal yaitu 56.000, sehingga laba bersih yang kami dapatkan yaitu 30.000. Next, moderator. Pada evaluasi kegiatan, di pelaksanaan penjualan keripik singkong pada kegiatan Expo berjalan dengan cukup baik. Expo menjadi tempat yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk karena pengunjung yang datang cukup ramai dan berasal dari berbagai kalangan. Meskipun demikian, beberapa hal masih perlu diperbaiki seperti tampilan booth yang kurang menonjol dan beberapa perlengkapan penjualan yang belum lengkap. Lalu, pada kegiatan penjualan keripik singkong di CFD berjalan cukup baik juga dan memberikan kesempatan bagi tim untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Lokasi CFD yang ramai membuat banyak orang melihat produk, sehingga keripik singkong mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Namun, penjualan keripik singkong di CFD ini tidak sebesar di Expo. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang lain yang sebagai kompetitor, waktu penjualan yang terbatas hanya pada pagi hari, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah, yang dapat mengurangi minat pembeli. Selanjutnya, pada penjualan pre-order, pelaksanaan penjualan keripik singkong melalui sistem PO berjalan lebih teratur dan efisien. Sistem PO memungkinkan tim untuk memproduksi keripik sesuai jumlah pesanan sehingga tidak ada risiko stok berlebih. Namun, PO ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti ketepatan waktu dalam pengemasan dan pengiriman produk. Jika terjadi ketepatan, pelanggan bisa menunggu lebih lama dan hal ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan mereka. Lalu, next selanjutnya, moderator. Lalu pada skenario penjualan, pada kegiatan Expo, CFD dan PO1 PO2, agar penjualannya dimulai dengan mempersiapkan stand tempat penjualan, menyapa dan memperkenalkan produk jualan kami dengan antusias dan semangat, menyediakan tempat untuk bahan cobaan, lalu menjual dengan baik dan semangat sampai selesai. Lalu teknik komunikasi dan penjualannya menggunakan bahasa yang menyesuaikan dengan pelanggan, dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan logat yang baik dan gaul. Lalu selanjutnya ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran kami bisa melalui tunai atau maupun QRIS. Lalu selanjutnya ada harga jual proporsi. Kami menjual harga proporsi itu berbagai macam. Ada yang 5.000 dengan rasa original itu 3.000. Lalu target penjualan kami itu pada kegiatan Expo itu bisa mencapai 50 pieces. Kalau di CFD itu bisa 20 pieces atau lebih. Lalu sih kalau yang PO1 dan PO2 itu tergantung berapa pesanan dari pelanggan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Azura. Jadi itulah hasil presentasi dari hasil penjualan kami. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penjualan Kasapa Crunch ini atau keripik singkong crispy ini berjalan dengan baik dan memberi hasil yang memuaskan. Dan dibuktikan dengan total pendapatannya itu sebesar 336.000, serta tingkat keuntungan yang cukup tinggi pada setiap kegiatan penjualan. Nah, produk diterima dengan baik oleh konsumen karena rasanya yang enak, harga terjangkau, dan kemasan yang menarik. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti persaingan di CFD, keterbatasan perlengkapan, serta perlunya peningkatan promosi, seluruh rangkaian kegiatan berhasil menjadi pengalaman berharga dalam pengelolaan usaha, mulai dari produksi, pemasaran, hingga evaluasi keuangan secara keseluruhan. Usaha ini layak dikembangkan lebih lanjut karena memiliki potensi pasar yang cukup besar dan peluang peningkatan keuntungan pada penjualan selanjutnya.
Sekian hasil presentasi dari laporan penjualan atau laporan keuangan kami dari kelompok 8. Bila ada salah kata dari anggota kelompok dan saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.